Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Marilah pada malam yang berbahagia ini kita menyambung pembahasan kita pada masalah-masalah terkait ibadah puasa Ramadan. Dalam kitab Taqriyatus Syadidah, tepatnya pada halaman 458, yaitu masail mansuratun fi shaum, berbagai masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan puasa. Yang pertama, idza balagha sabiyun, apabila ada anak kecil yang sedang berpuasa kemudian baligh, au aqamal musafirun, atau orang yang sedang dalam perjalanan kemudian telah mukim, au sufiyal maridu wa hum shaimun, atau orang yang sedang sakit pada saat dia berpuasa kemudian dalam keadaan puasa tersebut dia sembuh, haruma alaihimul fitr wa wajaba alaihimul imsak, maka haram bagi ketiga orang ini untuk membatalkan puasanya. Wajaba, dan wajib dia orang itu meneruskan puasanya atau menahan puasanya sampai berbuka. Maksudnya, ketika pada siang hari bulan Ramadan ada anak yang masih kategori kecil, kemudian di siang hari Ramadannya itu pada saat sedang berpuasa itu tiba-tiba dia ikhtilam atau keluar mani yang menandakan dia itu sudah baligh, maka dia wajib meneruskan puasanya tanpa harus membatalkannya. Kemudian orang yang dalam perjalanan, pada saat dia dalam perjalanan sedang musafir di siang hari Ramadan, tiba-tiba sudah sampai ke tempat tujuannya dan mukim, maka dia wajib meneruskan puasa Ramadannya, tapi tidak perlu dia membuka puasa, dan tidak boleh pun, bahkan tidak boleh dia membatalkan puasanya. Kemudian orang yang sakit di siang hari Ramadan namun dia tetap berpuasa, dan seketika itu tiba-tiba dengan izin Allah dia sembuh, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya dan dia harus wajib meneruskan puasanya. Haram bagi tiga orang ini dalam membatalkan puasa. Kemudian permasalahan yang kedua, iza tahuratil haidu wa nufasa, apabila orang yang siang harinya di bulan Ramadan dia haid dan nifas, au afaqal majnun, orang yang gila kemudian menjadi sembuh, au aslamal kafir, orang yang kafir masuk Islam, fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, astuhibba lahum imsak, maka disunahkan bagi orang-orang tersebut tetap tidak makan sampai maghrib. Nah, maksudnya ketika wanita haid dan nifas telah dia di siang harinya bulan Ramadan itu dia sebenarnya sedang haid dan nifas, tapi di siangnya itu tiba-tiba suci, hilang sudah haidnya, hilang sudah nifasnya, kemudian dia mandi janabat, mandi menghilangkan haid dan nifas, mandi besar, maka dia kan tidak terhitung puasa, tapi dia disunnahkan untuk menahan makan dan minumnya sampai waktu berbuka atau sampai maghrib. Tapi dia disunnahkan, bukan dilarang, boleh, tapi dia disunnahkan. Kemudian begitu juga orang yang gila, au afaqal majnun, orang yang di siang harinya Ramadan dia memang gila, tiba-tiba di jam 4 sore misalnya
tiba-tiba dia sembuh dari gilanya, maka dia orang ini disunahkan untuk tidak makan dan minum sampai maghrib. Au aslamal kafirun, Islamnya orang yang kafir. Itu orang yang kafir di siang hari Ramadan tiba-tiba dia masuk Islam, maka dia disunahkan juga untuk menahan makannya sampai berbuka puasa. Selanjutnya, wala qada 'alal majnun, dan tidak ada qada bagi orang yang gila dari sembuhnya, wal kafir, dan orang kafir yang masuk Islam. Tapi orang yang haid tetap terkena qada. Dia harus ganti puasanya yang tertinggal itu di hari yang lain, di luar bulan Ramadan, di luar hari tasyrik. Kemudian yang ketiga, al murataddu yajibu alai qada'u ma fatahu minas syiyam asna'a riddatihi walau junna fi asna'iha. Maksudnya wajib bagi orang yang murtad. Nah, ini permasalahan orang yang murtad. Orang yang murtad wajib untuk mengqada puasa yang ditinggalkannya pada saat dia murtad. Walaupun waktu murtadnya itu dia gila, maka dia wajib mengganti semuanya yang dia tinggalkan pada saat murtad itu pada saatnya kalau dia kembali Islam lagi. Maksudnya al-murtadu, wajib bagi orang-orang yang murtad mengqada puasanya dan apa-apa saja yang ia tinggalkan di tengah-tengah kemurtadannya, walaupun ia gila sekalipun di tengah-tengah kemurtadan itu. Puasa, sholat wajib diganti setelah ia tidak murtad lagi kalau dia masuk Islam. Kemudian yang 4, minal khata'il fahishi waqi'i fihi kasirun minan nas. Nah, ini adalah kesalahan yang paling fatal, yang sangat banyak dilakukan oleh orang-orang. Annahum indama yasma'un adzan al-fajri yatabadaruna ila syurbi i'tiqadan minhum jawaz zalika madamal muazzin ya'uzzinu. Artinya mereka kebanyakan orang-orang bergegas minum pada saat mendengar azan subuh, karena mereka yakin bahwa diperbolehkan minum selama muazin itu masih azan. Nah, pada saat azan subuh, ada orang-orang beranggapan itu masih boleh minum. Wadzalika la yajuz, padahal itu tidak boleh. Wa may yaf'aluhu fasumuhu batil. Maka yang seperti ini dianggap puasanya batal, karena di azan itu dia makan. Wa alaihil qada'i in kana saumuhu fardhan. Maka wajib bagi orang yang melakukan tindakan seperti ini mengqada puasanya jika itu adalah puasa fardu. Maksudnya di tengah azannya itu muazin azan subuh dia masih makan minum, maka puasanya batal dan dia wajib mengganti puasanya itu yang dia buat hal seperti tadi. Li'anna al-mu'azzin la yashra'u fil adhani illa ba'da tulu'il fajr. Karena, ini sebabnya kenapa batal. Ini sebabnya mengapa batal bagi yang karena seorang muazzin itu tidak melaksanakan azan kecuali telah terbit fajar. Sehingga minum saat azan itu sama dengan minum di waktu terbit fajar. Maksudnya muazzin itu azan pada saat masuk waktu. Nah, kalau masuk waktu fajar, waktu subuh, ya udah batal puasanya. Karena apa? Karena muazzin memang azan itu pasti masuk waktu, maka dia azan. Maka kalau di kampung-kampung kita itu ada kita istilahkan dengan tarhim, yang 15 menit atau 10 menit sebelum subuh itu ada salawat tarhim.
ya arhamar rahimin irhamna, ada tuh. Nah itu di tarhim itu masih boleh minum, makan minum, cuman di situ ada waktu imsak, mengingatkan kita supaya jangan pas orang muazin azan kita masih makan minum. Nah ini yang dimaksud tadi batal puasanya. Kemudian wa kullu dzalika bisababin jahlin, kalau itu pun ini wa kullu dzalik, semua tindakan yang di atas tadi itu dilakukan sebab ketidaktahuan. Walam yakul, ketidaktahuan maksudnya bahasa kasarnya karena kebodohannya dalam ilmu agama. Walam yakul bidzalik ahadun minal a'immatil mu'tabarina, dan tidak ada satu ulama yang mu'tabarah pun membolehkan hal ini. Maksudnya tidak ada satu ulama yang diakui keilmuannya, kesolehannya yang membolehkan perbuatan ini tadi. Nah, di antara 1 sampai 4 tadi. Di antara yang membolehkan azan masih makan tadi, azan dan minum tidak boleh. Tidak boleh makan azan dan di saat azan subuh. Tidak ada ulama yang berselisih tentang ini, ketidakbolehannya. Kemudian yang kelima, idza mata syakhsu wa alaihi qada'u saum min ramadan aw kafarah wa qad tamakkana minhu wa lam yaqdis. Nah, maksudnya ketika seseorang meninggal dunia dan dia masih mempunyai tanggungan ganti puasa Ramadan atau ganti puasa kafarat, padahal ia mampu melaksanakannya saat masih hidup, maka wajib boleh bagi kaum kerabatnya yang terdekat atau walinya untuk melaksanakan puasa atas nama si mayit tadi itu, diperbolehkan untuk melaksanakan puasa atas nama mayit, atau au yukhrija an kulli yaumin muddan, atau dia membayar fidyah setiap harinya yang ditinggalkan itu 1 hari 1 mud. Nah, ya di atas nama si mayit itu tadi. Nah, kerabat ini boleh walinya, boleh orang-orang yang terdekat. Wal muradu bil wali qaribuhu wa illam yakun warisan. Yang dimaksud dengan wali, kaum kerabat terdekat ini adalah siapapun sekalipun orang itu tidak mendapat warisan, maka boleh. Kemudian yang keenam, yajuzu fi saumin nafli ayyuftira walau biduni uzrin. Nah, yang keenam ini diperbolehkan membatalkan sunnah meskipun tanpa uzur, dan tidak diperbolehkan membatalkan puasa wajib ketika ada uzur, baik puasa Ramadan, qada Ramadan, nazar maupun puasa wajib lainnya. Nah, maksudnya tidak boleh membatalkan puasa Ramadan tanpa uzur, baik itu puasa Ramadan, qada, nazar, puasa wajib lainnya. Nah, sudah jelas. Ini menandakan puasa Ramadan itu puasa wajib. Tidak ada alasan kenapa meninggalkan puasanya. Nah, kalau bab uzurnya nanti ada pembahasan tersendiri yang uzur-uzurnya. Apa yang diklasifikasikan dibagi dari uzur tadi. Kemudian yang ketujuh, yahurumul wisal wa huwa ayyusaum yaumaini mutataliyaini biduni ayata'ata bainahuma muftiran. Maka haram bagi kita menyambung puasa 2 hari atau lebih tanpa disela-selai hal-hal yang membatalkan puasa. Maksudnya puasa berturut-turut selama 2 hari tanpa makan dan minum, tanpa membatalkan puasanya. Maka ini puasa wisol. Orang Jawa bilang itu puasa wisol, puasa nuntut ilmu, puasa ngableng gitu.
itu adalah hal yang dilarang, karena setiap puasa harus ada bukanya, harus ada membatalkan buka puasanya. Nah, yang ke-8 yang ke-8 yajibu qada'u shaum al-fardhi 'ala al-fawri in aftara bi ghairi uzrin wa yajib 'ala tarahi in aftara bi uzrin kasafarin aw maradin aw nisyani niyah. Nah, wajib kita menyegerakan mengqada puasa fardu yang batal tadi tanpa ada uzur. Wajib kita mengqada puasa tadi itu yang telah kita tinggalkan dengan sesegera mungkin. Di luar Ramadan tadi, di luar hari raya, hari tasyrik, wajib kita menyegerakannya untuk mengganti. Jangan kita menunda-nundanya. Nah, dan tidak wajib kemudian dan tidak wajib bagi orang, dan tidak wajib kita segerakan untuk mengqada puasa tadi bila kita ada uzur. Maksudnya kalau kita meninggalkan kalau kita ketinggalan puasa Ramadan, puasa wajib di bulan Ramadan itu ada tertinggal, tapi kita ada uzur seperti sakit, seperti dalam kondisi musafir, atau kita lupa niat, maka kita boleh menundanya, boleh menunda, menggantinya, memperlambat proses mengqadanya. Tapi jika tidak ada uzur, maka kita wajib menyegerakan qada puasa kita yang kita tinggalkan tadi. Maksudnya jangan gara-gara puasa nanti sakitnya bertambah sakit gitu. Kemudian yang ke-9, idza ra'i sha'iman yaqulu, apabila melihat orang yang berpuasa sedang makan di siang hari, fa in kana zahiru halih taqwa fayusannu tanbiyahu wa in kana zahir halihi tahawuna bi'au amrillah fayajibu tanbiyahu. Maksudnya, ketika ada orang yang sedang berpuasa makan di siang hari, maka secara zahirnya kita memang dapat melihat orang itu sebenarnya orang yang bertakwa pada Allah, maka kita sunnah mengingatkannya. Namun sunnah kita mengingatkannya jika orang itu kita yakini orang yang zahir, kita lihat orang yang bertakwa. Namun wajib kita mengingatkannya kepada orang yang yang memiliki halihu tahunun bil amri, dia kurang pemahaman ilmu agama, maka wajib bagi kita untuk mengingatkannya. Nah, itu secara zahirnya saja. Nah, demikian tentang permasalahan yang sering terjadi dalam salat, dari mulai 1 sampai 8-9 permasalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.